dari mulai bayi sampai anak-anak. Kemudian juga ada yang spina bifida yang dewasa, Dok. Salah satunya ya pengurus-pengurus kami ini adalah spina bifida yang sudah dewasa, range umurnya antara 20 sampai 38. Seperti itu, Dok. Nah, kami apa ya, berupaya untuk menghadirkan webinar-webinar karena selama kemarin-kemarin ini apa namanya anggota itu cuma sharing antara anggota saja, makanya kami berupaya untuk menghadirkan dokter-dokter spesialis di bidangnya untuk menjawab karena kadang pertanyaan-pertanyaan anggota di grup itu kadang memang tidak bisa dijawab karena mungkin kurangnya pengetahuan dari anggota-anggota yang lain ya, Dok. Makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang itu kami coba apa ya, kami coba rangkum dan kemudian kami carikan gitu dokter spesialisnya itu siapa. Nah, biasanya kan memang webinar Spina Bifida itu hanya tentang penanganan apa seperti misalkan penanganan berkemihnya bagaimana, penanganan fisioterapisnya bagaimana. Nah, kami sebenarnya ini, Dok, karena mengingat anggota banyak gitu ya, sudah banyak, kami tuh terus terang sedih, Dok. Jadi kok ternyata banyak banget ya apa orang yang dengan Spina Bifida. Nah, ini tuh apakah bisa bisa kita cek dari hulunya seperti itu karena biasanya kan di hilirnya ya penanganan di setelah setelah bayinya lahir gitu. Nah, apakah ini tuh bisa dicek ketika dalam masa kehamilan seperti itu? Apakah bisa dilihat anaknya bagaimana dan juga karena di sini ada anggota-anggota yang sudah dewasa, itu mungkin banyak sekali pertanyaan apakah nanti apa kami bisa apa ya maksudnya bisa bisa hamil, bisa melahirkan apa seperti orang normal atau bagaimana? Apakah ada tindakan-tindakan medis khusus untuk para penyandang spina bifida dalam di masa kehamilan dan saat melahirkan? Seperti itu, Dok. Jadi banyak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak selain orang tua dan juga para spina bifida dewasa ini, Dok. Seperti itu. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai ya dengan moderatornya adalah Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk memulai ya webinar kita pada hari ini. Selamat pagi, Dok. Kenalkan saya Rani, Spina Bifida dewasa. Sebelum mulai, mungkin Rani akan bacakan ya, profil Dr. Minta Reja Teguh. Dr. Minta Reja Teguh adalah dosen yang aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, anggota ISUGO, dan juga telah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, menempuh juga PPDS 1 Kopdin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, juga menempuh PPDS 2 Petomet Maternal F Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, dan juga S3 jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Berikut adalah profil dari Dr. Minta Reja. Mungkin kalau sekarang boleh dipaparkan untuk materinya. Sebetulnya spina bifida itu mestinya saya dari awal ya jadi sebetulnya spina bifida itu merupakan bagian dari neural tube defect, tapi dia yang di bagian spine. Jadi ini mungkin nanti yang kita bahas adalah spine aja. Tapi bagaimana sih kita bisa mendeteksi adanya kelainan pada spina bifida, pada intrauterin ya? Kita pasti akan mendeteksi dari brain awalnya ya. Bentar, saya ada masalah. Bentar.
Ada masalah. Nah, ini kita lihat bahwa ini sekitar usia kehamilan 10 minggu. Jadi kita bisa melihat dengan adanya alat yang semakin bagus, kita bisa melihat jadi pinggang spine-nya ya. Kita bisa lihat spine-nya itu bisa lihat kita ada suatu squele atau tidak. Jadi yang bisa menjadi masalah kan nantinya ini squele ini dia open atau yang close ya. Nah itu nanti kita lihat dari brainnya. Spina bifida itu apa sih? Spina bifida itu kelainan bawaan. Pemasukannya begini. Kayak sinastru ya. Bilang kontrol mau di mana? Spina bifida adalah menyebabkan kelainan tulang belakang beserta adanya saraf tabung saraf yang tidak terbentuk tidak sempurna. Sebetulnya tulang belakang atau spine itu sudah terbentuk kurang lebih ya 3 bulan 28 hari. Kemudian dia akan mempengaruhi apa sih kalau kelainan squele pada spine ini dia akan perkembangan pada neurologis atau saraf serta konektif anak. Sedangkan spina bifida itu akan dibagi menjadi 3. Yang menjadi masalah adalah yang pasti yang meningocoel dan mielomeningocele. Jadi kalau yang spina bifida occlusa ini biasanya dia memang tidak ada suatu hole atau tidak kelainan. Jadi kelainannya biasanya tidak tampak. Sedangkan meningocoel ini dia tabung sarafnya masih di dalam. Sedangkan kalau mielocoel itu dia tabung sarafnya sudah keluar dia. Nah, ini perkembangan dari suatu janin. Jadi kita dari awal kalau kita mendeteksi adanya suatu spina bifida, kita mulai dari brain. Jadi brain itu kita sudah bisa mulai deteksi pada usia 7 sampai 9 minggu. Ada nggak dia suatu spina bifida? Nah, ini pada usia kehamilan sekitar 6 minggu 4 hari, ya sekitar 7 minggu. Kita bisa lihat ini adalah sudah kebentuk mulai otak belakang. Jadi otak belakang mulai terbentuk pada saat 7 minggu. Jadi tahunnya 7 minggu dari mana? Bisanya kidney sudah mulai terbentuk. Jadi adanya suatu membran amnion. Dan ini kita sudah bisa lihat. Kemudian yang ini juga lebih jelas ya. Nah, kita bisa lihat tulang otak dan tulang belakangnya ini kita sudah bisa lihat. Saya pelankan. Ya, jadi spine udah bisa kita lihat ini adalah spine dan itu 7 minggu kita bisa lihat sudah spine. Kemudian ini juga akan lebih jelas kita lakukan ya. Ini spine-nya udah lebih jelas yang tadi. Jadi 7 minggu kita sudah mulai prediksi ada enggak suatu kelainan pada spine ini. Dan kalau misalnya kita ragu-ragu, kita bisa dengan adanya suatu alat, dengan OmniView, kita bisa lebih jelas untuk melihat ada kelainan spine itu. Dengan ini kita bisa lihat ada hole atau enggak, ada tonjolan di sini atau tidak. Kalau ini kan normal ya. Ini juga kita misalnya kalau ini mempermudah untuk si ibu melihat. Jadi mestinya dengan 2D aja kita sudah bisa melihat, tapi kalau ini hanya mungkin entertain supaya si pasien lebih jelas melihat. Dan ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa dia spine-nya, kemudian otak belakang, otak tengah itu sudah mulai kebentuk. Ini sekitar 8 minggu ini sudah mulai kelihatan ya. Dan ini juga 8 minggu kita mulai sudah terbentuk semua jadi otak depan, tengah, belakang. Ini juga sama lebih jelas. Berarti ini sekitar 9 minggu. Jadi kita bisa lihat ini bagian-bagian tulang yang kita harus lihat dan spine yang kita harus lihat. Ini sekitar 9 minggu juga sampai 10 minggu. Ya. Juga ini jelas nih bagiannya. Ini sama saya kira enggak perlu. Nah, ini juga bisa kita lihat juga dengan gampang sekali kita gampang nih untuk melihat spine-nya. Ini kita bisa melihat spine-nya kan enggak ada tonjolan atau apa mulus dia.
Nah, kalau ini yang kita susah untuk melihat adalah spina bifida yang jenis occulta. Oke. Nah, jadi penyebabnya sendiri apa sih spina bifida itu? Sampai sekarang ini memang hanya dugaan, mungkin karena kekurangan suatu asam folat, kemudian ada suatu minum obat anti epilepsi pada waktu hamil muda, kemudian juga karena paparan radiasi atau something wrong, kemudian diabetes juga salah satunya, kemudian obesitas. Nah, gejalanya kita bisa lihat dari mana sesudah bayi lahir, kita bisa ini adalah jenis yang spina bifida yang occluta, sedangkan yang ini jenis yang open, yang spina yang sudah open dia kelihatan ini. Jadi kita lihat dari gejala sesudah lahir ini kan banyak bulunya atau apa. Nah, gejalanya apa yang ditimbulkan suatu squelenya itu adalah paralisis, kemudian kelainan pada tulang belakang, kelainan panggul, terus kaki. Biasanya pasien juga sering kejang ya karena biasanya hidrosefalus atau something, gangguan untuk berkemih maupun untuk BAB, dan kadang-kadang gangguan GI tract yaitu sering kembung atau apa. Ini komplikasinya yang tadi yang sering terjadi adalah seringkali adalah hidrosefalus biasanya. Nah, diagnosisnya bagaimana waktu intrauterin? Kita bisa melakukan suatu tes alfa fetoprotein, kemudian dengan amniocentesis. Yang paling tidak invasif adalah dengan ultrasound. Kita bisa lakukan pada first trimester sekitar 11 sampai 13 minggu. Sedangkan bayi lahir kita bisa, kalau misalnya yang okulta sudah 3 bulan, kita lakukan MRI. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu untuk melakukan screening neurosonografi pada brain. Ada enggak suatu kelainan pada brain menimbulkan suatu kelainan spina bifida. Ini salah satunya adalah bagaimana bentuk daripada kalsifikasi daripada tulang tengkorak, kemudian bagaimana hemisfernya, choroid plexusnya, talaminya, apakah simetris atau tidak, brainstemnya. Jadi pada waktu 3 bulan itu kompartemen ini harus bisa dilihat semuanya. Dan ini yang paling penting. Jadi untuk melihat adanya suatu kelainan pada brain, untuk menunjukkan ada spina bifida atau tidak adalah ada 5 potongan, yaitu ini adalah salah satunya midsagital. Dengan kita melihat di sini nanti kita bisa melihat, artinya kalau ini dia misalnya tidak terlihat, artinya dia merupakan jangan-jangan si anak janin ini sudah mengalami suatu open spina bifida. Atau kita lihat ini juga kebalik ya, ini misalnya ini brainstem, ini midbrain. Kita tarik garis lurus ini, kalau misalnya brainstem ini turun ke bawah daripada garis ini, kita juga curiga adanya suatu open spina bifida. Jadi dengan awal kehamilan itu kita sudah bisa memprediksi. Ini juga salah satunya. Jadi yang paling penting kita juga cek ketebalan daripada NT, ini paling penting juga. Dan ini adalah 4 potongan yang lagi, yaitu kita lihat hemisfernya, kita lihat ini, kemudian kita lihat ventricle 3-nya, VCI-nya, kemudian kita lihat talamusnya, dan kemudian kita lihat aqueductus cervii-nya. Jadi 5 potongan ini kita harus lihat untuk melihat adanya kelainan spina bifida atau tidak. Jadi kalau ada kelainan spina bifida ini dia akan nggak bisa bikin seperti butterfly ya. Dia akan berkurang cairan yang di sini. Nah, ini kita lihat. Ini sudah sekitar 12 minggu kita lebih jelas melihatnya, spine-nya. Ini juga otak belakang aqueductus sylvii kita bisa lihat. Ini saya kira juga sama. Ini, nah, kadang dokter akan selalu mengalami kesalahan. Sebetulnya untuk melihat spine, sebetulnya posisi yang paling betul adalah saat ini. Jadi
span pada waktu di atas. Kalau di bawah itu kita sering miss. Jadi di atas ini yang paling betul untuk melihat adanya suatu kelainan spina bifida atau enggak. Kita melihat ada kulitnya ini. Nah, ini kulit bayi ini ada enggak suatu tonjolan di sini. Sama ini harus seperti rel kereta api, harus sama mereka. Dan ini yang tadi 4 potongan itu yang kita harus lihat ya secara teori. Butterfly. Jadi gerakan bayi pun pada saat ini penting sekali itu nanti menentukan dia spina bifida ini bisa dilakukan secara intrauterin operasinya atau ekstrauterin. Jadi gerakan-gerakan si bayi itu. Ya ini kakinya kita bisa lihat ini dia misalnya dia tidak fleksi terus, nah itu hati-hati apakah dia merupakan satu open spina bifida yang kita tidak bisa koreksi saat intrauterin. Ini kita lihat juga sama. Jadi kita melihat spine-nya secara rongsen. Jadi dengan kecanggihan alat kita bisa melihat apapun kita bisa lihat. Jadi spina bifida itu kadang-kadang memang sulit untuk kita lihat pada 11-15 minggu tergantung who the man behind the gun ya. Jadi kadang memang tidak terlihat pada waktu 11-14 minggu. Jadi itu harus hati-hati, makanya disimpulkan kita tidak bisa melihat spine aja pada waktu intrauterin, pada waktu WC kita harus melihat brain-nya. Dari brain itu kita bisa menduga ada enggak kelainan suatu spina bifida. Jadi marker dari suatu tanda ada spina bifida itu untuk mencegah kita kecolongan yang di sini. Ya, ini salah satu daripada neural tube defect. Salah satunya adalah di bagian otak. Ini saya kira kurangin saja. Nah, kadang-kadang yang kita lihat juga, kadang-kadang dokter lupa. Dia hanya mengukur panjang daripada badan bayi. Seharusnya ukuran dari biparietal ini pun kita penting. Kalau dia misalnya biparietalnya lebih kecil daripada panjang bayi, itu kita juga curiga apakah ada suatu spina bifida atau tidak. Jadi harus itu dilakukan pemeriksaan dan harus diingatkan ke dokternya yang memeriksa. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa yang normal seperti ini. Dia seperti butterfly ada sudut. Nah, ini kan tidak ada cairan dia, lurus dia. Mendekat ke flagnya ini. Ini salah satu marker untuk melihat adanya suatu spina bifida pada saat intrauterin. Dan ini juga. Jadi yang normal itu kita bisa melihat ini ada suatu space. Nah, ini tidak ada. Jadi dia nutup ke sini. Ini juga melakukan suatu open spina bifida. Terus kita tidak bisa melihat juga VCA-nya. Ini juga cairan jangan-jangan keluar. Ini kan kita bandingkan cairan juga beda. Jadi ini dry brain istilahnya ya untuk spina bifida. Nah, ini namanya crash sign yang untuk tabrakan dia untuk memudah mengingatkan. Ini juga sama, saya kira nggak perlu lagi. Nah, ini juga sama yang tadi. Ini ditemukan oleh si Choi sekitar tahun 2019 untuk marker spina bifida. Ini juga sama, saya kira. Nah, terus ini juga apa marker yang lain, indirect yang lain apa? Yaitu untuk tadi yang saya bilang tadi yang maksilanya itu kita ukur. Nah, ini maksila yang kita ukur, nanti kita tarik ini dia yang ini ventricle 4 yang kalau tidak ada kita lihat ini kita curiga ada suatu spina bifida. Ini ditemukan pada waktu 2009, jadi lebih awal ini. Jadi yang crash sign itu tadi sekitar 2019, sesudah 10 tahun kemudian dia menemukan indirect sign yang lain. Ini sama. Saya kira ini juga sama, posterior kompleks. Ya, ini juga sama. Ini kalau dia normal seperti lapis ini ventricle 4-nya harus terlihat karena terisi lingward ya. Kalau tidak ada dia akan drain kosong.
Jadi ada juga yang mengatakan perbandingan ini juga bisa untuk menjadi patokan. Kalau ini patokannya lebih pendek, lebih kecil dibanding yang batang otak ini, maka kita curiga ada suatu spina bifida, open spina bifida. Yang sama, saya kira tidak perlu. Sesuai juga. Jadi yang perlu diingat bahwa untuk mesagital itu kita harus melihat potongan lapisan ini. Jadi seperti kue lapis, ya. Ini thalamus, brainstem, dan ini midbrain. Ini ventricle 4, kemudian ini sistema magna. Ini sama yang kita lihat. Nah ini, kalau yang sudah normal dia akan turun dia brainstemnya. Yang normal seperti ini, dia akan turun dia. Ini juga kosong dia. Dan ini marker yang terakhir, kita juga bisa melihat sudutnya. Jadi sudut arteri ini kita ukur. Kalau misalnya dia sempit sekali, jangan-jangan dia ada suatu spina bifida. Jadi banyak marker yang kita bikin untuk memudahkan kita kelupaan. Ini yang tadi kita lihat sudutnya itu yang arteri yang diukur ini tadi nantinya. Dan ini kalau sudah misalnya kita temukan pasien yang misalnya datang pada waktu sudah besar sekitar lebih di atas 20 minggu dan potongan ini yang harus kita lihat untuk menegakkan adanya suatu spina bifida atau tidak. Ini salah satu spina bifida juga. Ini defeknya di paling atas dia. Dan spina bifida ini lemon sign, ini reksennya. Nah ini dari lubangnya di sini nih. Ini salah satunya. Ini waktu kadang-kadang untuk melahirkan kan tidak bisa dioperasi intrauterin. Jadi kalau ada squelid dan spina bifida, ya dokter akan mengambil keputusan untuk melahirkan secara section agar trauma pada squelid itu tidak terlalu besar. Jadi pelan-pelan gentle. Jadi treatmentnya bagaimana? Treatmentnya ini bayi bisa dilakukan intrauterin maupun extrauterin. Jadi kalau dilakukan intrauterin biasanya sekitar 24-26 minggu. Sedangkan kalau sudah extrauterin sesudah bayi 72 jam. Jadi kita untuk melakukan suatu terapi spina bifida yang seperti yang dari awal kita lakukan, jenis spina bifidanya apa dulu. Kemudian ada enggak herniasi daripada brainstemnya. Kemudian lesinya di mana? Ada enggak ventriculomegaly? Ada enggak defisit motoriknya? Jadi ada enggak suatu tindakan misalnya ada prematur kontraksi, hal ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya dia adanya suatu herniasi daripada midbrain itu biasanya jelek. Tidak bisa dilakukan secara intrauterin. Kalau misalnya juga ada ventriculomegaly atau defisit motorik ini sebaiknya lebih baik extrauterin, lebih prognosisnya lebih bagus ketimbang intrauterin, karena kalau intrauterin sudah invasif hasilnya juga tidak sebagus lebih bagus daripada waktu extrauterin untuk melakukan operasinya. Jadi kita lihat levelnya, misalnya kelainannya itu di lumbal. Kalau di lumbal biasanya kita perhatiin yang hip fleksinya, panggulnya dia punya pinggul fleksi terus, dia tidak bergerak. Nah ini kalau kelainan di lumbal 3 dia ininya kakinya extension terus, angle-nya dorsofleksi. Jadi kita lihat, jadi dengan melihat kelainan-kelainan ini kita intrauterin itu pergerakan bayinya kita bisa menentukan defisitnya di mana sih gitu. Jadi ini untuk menentukan kita bayi ini bisa indikasi untuk intrauterin atau tidak.
Jadi selain itu kita harus dilihat dulu ada nggak suatu kecondongan untuk prematuritas untuk sebelum melakukan suatu tindakan intrauterin. Kemudian insersinya tali pusat di mana, posisi dari plasenta gimana, ada nggak kelainan suatu bentuk daripada uterus. Kemudian ada nggak suatu kelainan dari beta kifosis. Kifosis itu kelainan panggul spine ya, dan kelainan yang lain. Jadi ini adalah indikasi yang harus kita perhatikan sebelum melakukan suatu tindakan intrauterin. Ini salah satu gambar yang dilakukan intrauterin. Jadi ini sama ya. Jadi personal prediction-nya nanti kalau kelainan ini bayinya kelainannya nanti apa aja. Ini kita bisa lihat. Ini juga sama saya kira untuk prediksi ini yang intrauterin operasinya. Kemudian ini juga caranya dia untuk mentreatment intrauterin, ada yang spina bifida. Ini juga sama. Jadi bagaimana pencegahannya? Jadi pencegahannya ya memberikan suatu asam folik sebelum kehamilan minimal dia 3 bulan. Kemudian melakukan prenatal screening sedini mungkin. Yang paling penting adalah 11-13 minggu. Kemudian hindarin makan obat yang teratogenik, kemudian obesitas ya. Jadi kesimpulan itu bahwa spina bifida itu bukan merupakan suatu kondisi yang letal. Jadi tidak boleh dilakukan aborsi. Jadi dia bisa dilakukan treatment untuk mengurangi adanya suatu kelainan-kelainan pada ini. Jadi untuk memperbaiki fungsi dari motorik, fungsi untuk dia berkemih, kemudian untuk menghindari terjadi suatu hidrosefalus dan lainnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini gambar 9 minggu, ini kita curikan ada Down syndrome. Ternyata memang positif Down syndrome ya. Jadi itu penting bahwa kita 9 minggu itu kita sudah bisa memprediksi ada sesuatu enggak pada bayi ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Halo? Sudah selesai? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sorry dok, ternyata ke-mute. Oke, jadi terima kasih penjelasannya dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota. Rani bacakan satu persatu. Pertanyaan pertamanya, kalau kita yang pernah mengandung anak dengan SB ketika hamil lagi, apa aja yang perlu kita tanyakan ke dokter agar dokter lebih teliti dengan pemeriksaan ini? Kalau dia misalnya anaknya spina bifida, yang pertama sebelum hamil cek dulu kandungan asam folat itu bisa dicek apakah sudah terjadi defisiensi atau enggak, atau ada kelainan suatu karyer, misalnya si ibu tidak bisa memetabolisme asam folat. Jadi dia minum asam folat tapi tubuhnya enggak bisa mengelola asam folat dengan baik. Itu yang namanya kelainan MTHFR. Jadi itu bisa dicek juga. Terus yang kedua, apa yang harus ditanyakan ke dokter? Jadi tanyakan ke dokter untuk melakukan first trimester scanning bahwa anak yang pertama itu ada suatu kecacatan pada spina bifida. Kemudian yaitu potongan yang tadi itu 5 potongan itu, jadi potongan mid-sagittal dan 4 potongan aksial daripada brain itu bisa memprediksi salah satu terjadinya suatu spina bifida. Tentu untuk mencari ini harus ada dokter yang sudah punya license ya. Jadi tidak semua dokter kandungan SPOK bisa melakukan. Tapi ada juga misalnya sonografer atau SPOK yang sudah melakukan pelatihan, itu bisa ada sertifikatnya, itu bisa melakukan satu screening misalnya seperti spina bifida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mau tanya perbedaan dari masing-masing spina bifida berikut ke tingkat keparahannya itu apa aja ya dok? Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kalau yang spina bifida yang okulta itu biasanya tidak akan menimbulkan suatu keluhan.
Jadi dia smooth semua. Memang ada space aja di spine-nya, tapi bagian daripada medula sarafnya itu medula spinalisnya belum keluar. Kemudian belum menonjol. Biasanya itu ditemukan secara kebetulan biasanya pada waktu si anak misalnya MRI baru ketahuan oh ternyata ada spina bifida occulta. Sedangkan untuk yang spina bifida sendiri yang meningokel atau mielokel itu bedanya hanya di serabut medula spinalisnya sudah keluar atau belum. Dan yang ketiga adalah posisi di mana dia tadi itu. Posisi di lumbal, spinal di mana. Jadi itu yang tadi saya sebutkan itu. Yang paling sering memang biasanya di lumbal sama sakral. Di bawah, bagian bawah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak mirip ya, jadi saya cukup gabungkan. Spina bifida apakah bisa dideteksi dengan USG biasa? Karena dalam kasus anak saya sudah sampai USG fetal tapi tidak ketahuan sampai lahir. Yang ketahuan hanya ada cairan berlebih. Terus yang kedua untuk SP dewasa apakah saat melahirkan dimungkinkan secara per vaginam atau memang harus sesar? Saya jawab yang pertama dulu ya. Sudah melakukan, makanya saya bilang who the man behind the gun. Sebagus alat apapun, kalau yang melakukan ultrasound dia tidak ngerti apapun dia tidak bisa lihat. Jadi tergantung kepada si operator yang melakukan suatu ultrasound itu. Jadi memang suatu USG memerlukan suatu alat yang resolusi yang lebih bagus. Semakin alat itu resolusi semakin bagus, kita melihat lebih jelas antara spine, kulit itu kita bisa lihat lebih jelas. Yang pertama. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan saya lupa. Untuk SB dewasa apakah Oh ya, saat untuk melahirkan per vaginam atau tidak. Lihat dulu kelainannya di mana dia. Kalau di lumbal kan tidak mungkin dia. Kan biasanya spina bifida ada kelainan di panggulnya itu. Paralisis dia. mungkin untuk menjawab seperti itu Bu Ayu yang tadi pembukanya bisa open mic langsung bisa bertanya sama Gini ya dok, iya jadi kalau saya itu kan di lumbal ya, cuman saya dua persalinan saya kemarin memang sesar dok, jadi apa namanya kalau persalinan saya yang pertama itu saya mencoba untuk ini ya, kan ada gentle bird semacam itu ya dok ya. Ya. Nah itu saya coba tuh kayak water bird, gentle bird. Cuman itu saya 3 hari itu bukaan saya stuck di 2 dok, nggak nambah. Jadi udah kontraksinya udah yang per berapa detik gitu lah, per 2 detik mungkin ya saya juga ini. Itu saya sampai akhirnya nggak kuat karena saya udah 3 hari itu saya kontraksi terus yang kontraksi hebat gitu, udah bener-bener yang nggak bisa makan nggak bisa minum, akhirnya ya udahlah saya nyerah, akhirnya saya memutuskan ya udah untuk seksa gitu. Padahal saya udah mencoba, udah berusaha ya, udah segala macam, udah yoga, udah apalah kayak gitu, mencoba ini karena saya ada teman dari US itu spina bifidanya sama kondisinya sama saya dan dia bisa melahirkan 3 anak itu per vaginam gitu. Jadi saya terinspirasi lah. Tapi ternyata memang ada kendala di mungkin otot vagina saya mungkin yang kurang bisa membuka gitu. Jadi seperti itu. Jadi case by case ya, coba lihat. Misalnya tergantung juga panggulnya orang Eropa, biasanya orang Eropa atau orang mereka itu lebih besar ketimbang kita. Jadi bayinya lebih gampang dia untuk melahirkan. Kalau kita orang Asia lebih kecil bentuk panggulnya. Kalau memang di atas lumbal ya, bukan sampai ke sakral itu ya, kelainannya. Di lumbar kelima udah dekat saklar sih antara Ya, L5 sama kalau S1. L5 ke atas kan bisa itu masian dia. Iya. Katanya kan kalau bayinya besar, apakah 4 kilo bisa lahir normal? Ya enggak bisa. Yang tidak spina bifida pun juga susah. Jadi tergantung case by case. Kenapa dia 2 cm dalam 3 hari tidak maju kan? Untuk pembukaan 2 cm itu kan kita lihat apakah dia memang sudah betul-betul sudah infartu atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bayinya itu ada suatu
Panggulnya bagaimana? Panggulnya normal atau tidak? Kan kita lihat dulu. Kalau memang si dokter sudah berani untuk melakukan suatu normal, berarti kan dia sudah melakukan Osborne test atau pada waktu 36 minggu kepala sudah masuk pintu atas panggul. Jadi pada waktu pintu atas panggul sudah lewat, belum tentu yang pintu tengah panggul atau pintu bawah panggul bisa lewat juga gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita kesulitan kepala udah masuk tapi ternyata gagal juga untuk perwakilan. Ya karena biasanya panggul tengah itu kan sempit, ada suatu tonjolan itu sehingga menyebabkan si bayi gagal untuk berputar dalam di sana. Jadi mungkin dokter itu yang lebih tahu. Yang pertama berapa bayinya lahir? Kenapa, Dok? Satu, Dok. Maksudnya? Beratnya berapa waktu Oh, lahir? beratnya kecil kok, cuman anak saya rata-rata cuma 2,5 kilo. Ya kecil ya Heeh. karena mungkin apa betul dia sarafnya sampai ke lumba 5 tok. Mungkin ke sakral Nah, juga kena. kayaknya sih gitu Sudah sih. dilakukan MRI enggak? Apa waktu? Oh, Iya. saya dulu kecil sih, Dok, gede nggak pernah Nah, lagi. itu udah masalahnya. Kan mesti dokter obstetriknya harus lihat dia lakukan MRI dulu sampai di mana sih dia squelenya gitu. Mm-mm. Iya, Hmm. seharusnya ya. Karena kemarin ya pengen pengen aja coba normal, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kalau yang kedua memang ini apa, pecah ketuban duluan, jadi ya udah harus besar Kalau gitu. pecah ketuban sendiri sebelum bukan 5 cm kan kita pikirkan Mm-mm. apakah dia infeksi ataukah ada suatu disproporsi antara panggul dengan besarnya bayi. Mm-mm. Ya. Baik, Dok, terima kasih jawabannya. Oke, untuk selanjutnya, siang dok, izin bertanya, USG veto lebih baik dilakukan di usia kandungan berapa saja ya dok? Saya tidak ngerti USGV itu dari mana. Biasanya kita mengatakan itu suatu prenatal screening ultrasound. Jadi untuk yang pertama itu 11 sampai 13 minggu. Apa sih yang dicek pada 11-13 minggu itu? Yang pertama kita harus melihat adanya enggak kelainan suatu trisomi 18 seperti Down syndrome, Edward atau Patau. Kemudian yang kedua, apakah ada suatu Turner syndrome? Terus yang ketiga, adakah suatu triploidi? Terus yang keempat, struktur anatomi daripada si fetus. Yang kelima, itu yang dilihat apakah ada risiko untuk preeklamsi, terus gagal tumbuh pada janin, kemudian adanya suatu prematuritas. Jadi 5 hal yang paling penting. Jadi goalnya sebetulnya untuk ultrasound itu di 11-13 minggu. Kemudian yang kedua second trimester scanning prenatal itu pada 18-22 minggu. Apa yang dilihat pada 18-22 minggu itu kita melihat apa yang kita sudah lihat di trimester 11-13 minggu. Sometimes kan kita tidak lihat, misalnya kan saya sudah bilang dari awal bahwa spina bifida itu sometimes kita tidak bisa lihat pada waktu first trimester. Jadi kita bisa lihat pada waktu second trimester gitu. Nah, sekarang ada yang memajukan bahwa karena berkembangnya suatu seperti NIPT, jadi itu seperti kalau sudah dengar ya free cell DNA, free fetal fraction DNA itu atau NIPT, non invasive test itu ada suatu sekarang namanya sonoembriologi yang saya bilang tadi itu sonoembriologi itu kita lakukan 7 sampai 10 minggu itu kita lihat sudah brainnya 7 sampai 10 minggu, jadi seorang dokter itu bisa melakukan suatu sonoembriologi. Gimana sih posisi tangan pada waktu 8 minggu, 9 minggu, sama 10 minggu itu beda. Jadi pada waktu 7 minggu kita bisa lihat otak belakang sudah terbentuk, membran lamina sudah terbentuk. Pada waktu 8 minggu kita sudah melihat terbentuk otak otak depan, otak tengah, otak belakang. Kemudian tangan sudah mulai menonjol, kaki sudah menonjol. Pada waktu 9 minggu kita sudah melihat tangannya sudah keluar, jari-jarinya sudah mulai keluar, tapi masih lurus dia. Sedangkan kalau 10 minggu dia sudah tangannya sudah mulai menghadap ke mukanya. Jadi seperti itu yang harus dilihat sonoembriologi. Tentu untuk suatu sonoembriologi perlu alat resolusi yang bagus. Mungkin itu saya bisa Oke. sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, dok.
apakah konsumsi obat-obatan dan infeksi kebetulan saat hamil trimester awal terkena COVID mempengaruhi terjadi spina bifida-kah? Karena untuk konsumsi asam folat sudah dilakukan sejak sebelum hamil. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya bacakan dulu ya, Dok. Untuk SBO, tadi disebutkan sulit dideteksi lewat USG. Adakah cara yang lebih pasti untuk mendeteksinya? Karena selama hamil sudah kontrol feto-maternal, tapi tidak ditemukan kelainan dan baru diketahui anak SBO setelah 1 tahun dan sudah membesar kandung kemihnya. Tadi disebutkan penyebab SB ada obesitas. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya? Apakah jika anak pertama SB untuk kehamilan kedua beresiko tinggi untuk terjadi SB juga? Terima kasih banyak sebelumnya, Dok. Ini dari salah satu anggota cukup banyak ya, Dok. Mungkin bisa satu-satu. Sekarang apakah obat COVID akan mempengaruhi bersifat teratogenik pada si janin? Itu tergantung, kalau kita suruh milih antara kepentingan ibu atau janin, kita pilih kepentingan ibu. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Jadi obat COVID seperti apa dulu ini misalnya? Kalau antivirus biasanya enggak ya, enggak teratogenik. Yang biasanya teratogenik biasanya untuk obat epilepsi. Terus yang kedua, kan katanya spina bifida occlusa tidak ketahuan ya. Saya kan bilang memang kadang-kadang sulit sekali spina bifida occlusa kita lihat. Dan itu biasanya tidak akan menimbulkan suatu kelainan apapun. Nah, kalau seperti dia sampai gangguan berkemih, artinya apa? Itu sudah merupakan suatu spina bifida yang open, bukan okulta. Harusnya dilakukan MRI. Terus yang ketiga, bagaimana mekanisme obesitas itu menyebabkan suatu kelainan. Jadi mungkin kan obesitas secara awamnya ya saya jelaskan bahwa akan mempengaruhi suatu obesitas sendiri kan suatu peradangan sehingga menyebabkan suatu sirkulasi pada si ibu kurang bagus sehingga asupan gizi atau asupan oksigen ke janin itu kurang bagus sehingga akan mempengaruhi pembentukan organogenesis pada janin. Itu aja mungkin 3 itu ya pertanyaannya ya. Yang keempat, Dok, jika anak pertama SB untuk kehamilan kedua beresiko tinggi terjadi SB juga kah? Nah, kita lihat dulu makanya dia kalau seperti itu kan saya tadi sudah bilang coba dicek ada enggak kelainan suatu defisiensi asam folat, kemudian ada enggak dia suatu penyakit MTHFR itu yang tidak bisa memetabolisme asam folat. Jadi kalau itu sudah dicek ya aman. Biasanya kan spina bifida kan tidak memang sangat jarang disinyalir bahwa menyebabkan suatu genetika, enggak. Kecuali kalau dia multiple congenital. Jadi biasanya kalau kelainan itu kita periksa biasanya akan membawa temannya. Kelainan itu kita harus yakinkan dulu bahwa kelainan itu tidak memang single, bukan membawa teman yang lain. Makanya dikenal dengan sindrom ya, sindrom Down itu kan bisa aja sindrom Down ada spina bifida, terus ada nasal punia tidak ada, itu merupakan suatu sindrom jadinya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, pagi Dok, anak saya spina bifida oculta. Jika dewasa nanti, apakah anak memungkinkan memiliki keturunan SB juga? Apakah bisa dicegah? Saya kira enggak ya, belum tentu. Makanya kan tadi saya juga paparkan cara pencegahannya bagaimana makan makanan yang mengandung asam folat sebelum 3 bulan merencanakan planning kehamilan. Kemudian hindarin obesitas. Kemudian untuk mencegah terjadinya suatu, karena seringkali orang kan tidak tahu ya bahwa makan sekenyang-kenyangnya karbohidrat, gula, padahal mereka tidak tahu suatu kehamilan sendiri itu merupakan suatu inflamasi, jadi suatu peradangan. Kalau pada waktu suatu hamil dia makan suatu karbohidrat, gula lebih banyak,
dan itu akan memperkeruh terjadinya peradangan makin 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 parah ya. Kemudian yang kedua, perlu diingat bahwa kehamilan sendiri itu pun hormon itu akan menekan insulin sehingga menyebabkan suatu diabetes. Jadi yang penting adalah dietnya. Maaf dok, mau tanya. Berarti SB itu ada kemungkinan untuk diabetesnya lebih besar atau bagaimana dok? Dari yang Yang tadi penjelasan. Enggak, kalau spina bifida itu kan obesitas itu atau diabetes itu kan kalau kita pada waktu hamil dietnya tidak terlalu banyak konsumsi gula atau karbohidrat, itu kan pada kehamilan hormon progesteron itu kan menekan insulin sehingga terjadinya suatu diabetes dalam kehamilan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi seperti yang dokter sampaikan, bisa cek untuk asam folat. Misalnya ternyata tidak ada masalah dalam asam folat, tapi harus konsumsi minimal 3 bulan untuk asam folat sebelum hamil lagi kah? Ya, tetap kan asam folat itu kan pada saat kamu periksa bisa aja kamu masih normal. Kan tergantung asupan makanan, dietnya. Jadi dengan meminum asam folat minimal itu 400 mikrogram itu enggak masalah. Kalau kelebihan bagaimana? Ya enggak masalah kan asam folat bisa dimetabolisme lewat urin. Jadi Jadi enggak sebenarnya usah kalau khawatir. kebanyakan Minum asam misalkan folat pun enggak tadi masalah. Iya. ya, Mm. jadi kita sebagai SB dewasa pun kalau misalkan kita hamil di kemudian hari gitu, itu tetap harus minum asam folat ya dok. Dan dosisnya Tetap juga harus. kalau misalkan kebanyakan pun juga nggak masalah ya dok. Salah karena dia metabolisme lewat urin. Oke. Untuk pengecekan defisit asam folat itu pemeriksaannya di mana ya dok? Bisa di laboratorium mana-mana seperti Prodia itu sudah bisa dilakukan itu. Oke, Di untuk Prodia pertanyaan bisa. Misalnya selanjutnya. kalau misalnya ada anak yang cleft itu juga bisa dicek dia punya kadar zincnya dalam tubuh juga bisa dicek tuh logam berat itu sekarang semua. Oh gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, apakah SB itu pasti kakinya CTF? Belum tentu. Makanya saya bilang lihat squelenya itu di mana. Kalau yang sakral iya kan defisit paralisis dia. Kalau sequele CETP kan mesti ada sesuatu kelainan yang lain, itu kan sindrom biasanya. Iya. Mhm. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bayi aman cek MRI untuk memastikan SB? Aman waktu sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan ya. Ini tadi 3 Mbak bulan. Ayu bilang, saya waktu hamil minum 1000 mikrogram asam folat dok. Nggak masalah. Gak masalah ya dok. Ya. Oke, Kan untuk sama orang Bapak Ibu, Indonesia kan ke barat-baratan pakai Blackmore itu kan kandungannya tinggi sekali mereka. Biasanya orang tapi nggak golongan apa-apa kan dok? ya nggak masalah sih. Tapi kan kandungan yang lain kan berlebihan. Misalnya seperti vitamin D kalau kelebihan kan tidak bisa dimetabolisme malah toksik buat tubuh. Eh, Kalau misalkan nih dok, orang-orang kan belum tentu bisa beli vitamin yang mahal-mahal kayak gitu ya dok, gitu kan. Mhm. Kalau misalkan asam folat dari makanan tuh biasanya dari apa aja sih dok? Dari Karena sayuran, yang dari sayuran, dari saya, sayuran buah ya. karena yang saya dengar dari Bu Ayu waktu hamil itu dia hampir setiap hari minum jus alpukat atau pokoknya makan alpukat gitu. Nah, kandungannya kan belum tentu. Kan banyak faktor. Saya katakan tadi kan banyak faktor yang menyebabkan spina bifida. Salah satunya adalah memang kekurangan defisiensi besi. Bisa juga karena paparan radiasi. Bisa juga memang genetik. Kan banyak faktor itu. Jadi kita nggak hanya untuk
prepare asam folatnya aja dong, Dok, Musli sebenarnya. biasanya kelainan spina bifida musli ya, biasanya karena defisiensi asam folat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah TORCH dan ISK di awal kehamilan bisa menyebabkan spina bifida juga, Dok? TOS biasanya di brain, dia enggak di spina bifida. Biasanya toxoplasmosis itu lebih berbahaya pada waktu dia terpapar pada waktu second trimester ketimbang pada waktu first trimester. Untuk sementara sih pertanyaannya habis ya, Dok. Mungkin bisa Oke. ditunggu di beberapa saat lagi. Dok, mau tanya ya, kalau saya pribadi kan mungkin ini agak di luar ininya dokter ya, tapi saya tuh suka keputihan ya, Dok. Apakah itu mengganggu untuk menstruasi atau misalkan kedepannya saya mau punya anak, Dok? Tidak, kalau sekarang kemudian kan banyak faktor apa penyebabnya juga. Misalnya apakah dia waktu masa ovulasi, masa subur, atau dia misalnya stres, atau kecapean, atau karena misalnya jamur atau bakteri vaginosis. Jadi dia tidak akan mempengaruhi. Kecuali satu, kalau memang hamil, biasanya itu kita lakukan suatu beta streptococcus pada saat 36 minggu. Kenapa kita lakukan swab vagina pada waktu 36 minggu untuk beta streptococcus? Karena beta streptococcus itu paling sering menyebabkan infeksi paru pneumonia pada janin baru lahir. Itu yang sering kita masih jarang di Indonesia dokter melakukan itu. Jadi penyakit paru-paru pada bayi baru lahir tuh bisa penyebabnya dari situ ya, Dok? Ya, biasanya kita protokol tetap kalau saya itu pada waktu 36 minggu saya lakukan swab vagina, baik itu dia mau berencana untuk cesarea ataupun untuk pervaginam. Kenapa saya tetap lakukan untuk cesarea? Kalau misalnya kita kan nggak tahu kalau pecah ketuban atau apa. Iya. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah ada pemeriksaan laboratorium yang bisa menunjang pemeriksaan spina bifida selain ultrasound, misalkan seperti NIPT, ataupun pemeriksaan lain yang marak dipromosikan di laboratorium atau rumah sakit? Ya, itu tadi kan saya sudah dari awal saya sudah bilang bahwa NIPT itu tidak bisa mendeteksi adanya suatu spina bifida. Jadi kalau motor spina bifida itu kita melakukan triple test. Triple test itu salah satunya alpha fetoprotein. Biasanya di Indonesia tidak bisa dilakukan, biasanya saya kirim ke Singapura. Itu wajibkah, Dok? Saya tidak wajib Untuk karena saya depend terhadap pemeriksaan yang saya temukan. Jadi kalau kita lihat misalnya tidak ada suatu kecurigaan, suatu spina bifida pada first trimester scan, ya tidak perlu. Kan banyak marker itu yang kita pakai tuh. Marker untuk spina bifida itu kan banyak sekali markernya. Supaya kita untuk mencegah kita jangan sampai miss. kalau ternyata sudah miss, nggak bisa diapa-apain lagi ya, Dok? Kalaupun sudah miss, nggak bisa diapa-apain juga. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau dia Iya. dokter itu sudah melakukan suatu rambu-rambu istilah jaring 1, jaring 2, jaring 3, nggak mungkin dia akan kecolongan. Itu kan dibikin untuk membuat si kita nggak sampai kelewatan miss. Jadi rambu 1, rambu 2 dilewatin terus protokol itu nggak mungkin akan kelewatan. Itu kan suatu marker yang dibikin untuk memudahkan kita untuk ngecek suatu kelainan. Kecuali yang saya sebutkan yang okulta, ya okulta itu sangat susah.
Okulta itu Tapi kalau sangat ya halus kalau sekali ya. kalau okulta kan kita juga tidak menimbulkan dampak apapun pada si janin di kemudian hari kan. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada penanganan untuk spina bifida oculta ketika masih bayi? Tidak ada, kan tidak ada kelainan. Dia kencing berak semua seperti orang normal kok. Suatu tindakan kita kan melakukan suatu tindakan atau operasi kan ada suatu 3 indikasi untuk saving life, kemudian kosmetik, kemudian sudah mengganggu fungsi yang lain. Kalau ketiga itu indikasi tidak ada, tidak perlu melakukan suatu tindakan. Saya mau tanya ya dok, dari saya pribadi. Saya tuh kan minum many kokel ya. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, karena dulu zaman saya kecil itu tidak disebutkan spina bifidanya tipe apa, jenis apa, seperti itu. Jadi saya udah pakai Efficient juga. Terus saya tuh beberapa bulan terakhir itu kan kena TBC ya dok. Dan ternyata itu mengganggu juga untuk buang air kecil saya gitu. Akhirnya itu juga berdampak pada ginjal saya dok. Kalau kayak gitu tuh baiknya gimana ya dok? Kayak perlukah penanganan operasi atau kayak gimana? Nah, kalau misalnya kalau sudah mengganggu waktu suatu miksi, ya perlu treatment harusnya. Kalau miksi tidak bisa ngeluarin miksi kan kandungan keminya penuh. Kandungan kemih penuh, akhirnya kan bakteri naik ke atas. Bakteri naik ke atas kan menyebabkan suatu kelainan pada ginjal. Iya betul. Ini sudah pembengkakan sih dok. Hmm. Ya konsulkan ke bagian urologi sama bedah saraf bagian spine. Oh gitu ya. Jadi Jadi bedah ada dua saraf, ya dok. ortopedi sama urologi 3 orang biasanya itu. Sama 4 3 orang dok. fisioterapi. Kenapa? 3 orang dok. Ortopedi tuh 4 biasanya kita kira-kira untuk biasanya apa ya? ortopedi bagian spine, kemudian bedah saraf, kemudian urologi, kemudian fisioterapi. 4 orang yang akan menangani biasanya itu. Kalau misalkan bedah apa tadi ortopedi sama fisioterapi itu untuk apa ya dok? Nah, untuk melatih, kalau habis operasi kan harus dilatih. Gimana cara berkemih, taunya berkemih. Kirain kayak gitu tuh gak perlu dilatih gitu loh dok. Perlu, suatu tindakan apapun itu perlu dilatih. Kalau misalnya gagal untuk operasi tidak bisa dilakukan fisioterapi, bagaimana caranya supaya pasien diajarkan, oh kalau kandung kemih penuh itu bagaimana. Misalnya kan mereka yang lebih 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 profesional, lebih tahu apa yang dilakukan. Betul betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dua. Jadi apa yang harus orang tua lakukan ketika tahu anaknya spina bifida occulta saat bayi dok? Pada waktu nanti ya waktu 3 bulan kita cek betul nggak itu suatu spina bifida occulta, lakukan MRI. Jadi memang harus MRI ya dok, jalan Ya satu-satunya. MRI jadi lebih jelas dia nanti. Oke, Biasanya ini kan kalau tidak pertanyaan. ketahuan, biasanya mereka tidak Ya, ketahuan occulta itu biasanya kebetulan selalu kebetulan waktu dia sudah besar pas rongsen baru ketahuan ada spina bifida occulta. berarti itu benar-benar tidak kelihatan itu kah dok? Kalau tadi yang saya lihat kan gambarnya gejalanya kan kelihatan dia seperti berbulu di spine-nya itu kan, tapi dia Iya, nggak ada lubang di sana, cuma berbulu aja gitu. iya. Hmm. Kencing, berak seperti biasa, fleksi juga seperti biasa. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Dok,
anak saya kan ada SB dan hidro. Apakah hidronya ini karena adanya SB? Karena sewaktu hamil 4 bulan yang kedetek di USG biasa itu cairan di kepalanya. Anak saya jenis SB terbuka myelomeninosel. Apakah dokter ada gambar bayi dengan jenis SB ini, dok? Karena sewaktu bayi saya tidak melihat kondisi SB-nya. Terima kasih, dok. Salah satu komplikasi spina bifida kan hidrosepalus itu. Jadi karena tidak lancar biasanya dipasang shunt dah. Salah satu komplikasi dari spina bifida kan itu salah satunya hidrosepalus. Dan itu kadang-kadang tidak ketahuan terus karena kejang baru ketahuan. Jadi ini hidro ini mungkin hidronya tidak membesar ya, dok, kepalanya jadi baru ketahuan atau Ya, lebih biasanya awal. Biasanya hidrosepalus itu salah satu komplikasi daripada waktu ini dari spina bifida itu. jadi baru ketahuannya ketika ada komplikasi ya, dok. Ya, sometimes dia juga sudah intrauterin sudah mengalami gangguan fungsinya, ya kelihatan akhirnya. Biasa spina bifida itu lebih gampang terlihat pada waktu second trimester, lebih gampang terlihat. Masalahnya kan kadang-kadang orang itu kan hanya periksa pada satu dokter aja, terus pindah dan dia ke dokter lain, tidak ngikutin kan dokter, jadi kan tidak tahu pada waktu dia posisinya pas, waktu ngelihat dia spine-nya di bawah ya tidak kelihatan dia, dibilang normal seolah-olah. Gitu. Berarti pada saat hamil itu baiknya kita tuh periksa ke beberapa dokter atau karena kan ada yang bilang kalau lagi hamil cukup satu dokter aja yang memang serak gitu kan, nggak Ya, perlu ini lagi ke dokter lain gitu. memang kan kalau hubungan dokter sama pasien kan hubungan trust ya, kepercayaan ya. Iya, Nah, betul. kalau kan bisa mesti kan pasien bisa melihat apakah dokter ini suatu profesionalisme atau enggak. Misalnya dokter ini meriksa bisa melakukan first trimester scan gitu, misalnya 10 menit gitu. Kan harus dipertanyakan, mungkinkah untuk melakukan suatu secara detail semua itu hanya 10 menit? Enggak. Nah, kan itu kan mestinya kan tuh jawaban yang simple yang pasien harus tanyakan kan. Paling minim untuk melakukan satu pemeriksaan secara detail itu 30 menit itu paling cepat. Itu pun kalau posisinya bayinya bagus. Kalau posisinya bayi tidak bagus, dokternya tidak bisa lihat, suruh balik lagi dokternya besok lagi. Nah, makanya kalau mencari dokter, cari pengen yang quantity atau yang kualitas. Kan ada dua tipe dokter. Iya, Kalau betul. tipe dokter yang dia mengejar suatu quantity, pasti lebih murah. Tapi kamu tidak dapat apapun dari dia. Tapi kalau yang kamu yang cari kualitas, tentu dia kan dokter membatasi pasien. Jadi pasti fee-nya lebih tinggi. Karena yang kamu harapkan adalah quality kan, kualitasnya kan. Masalahnya di pasien Yes. kita, oh itu lebih murah, kita ke sana deh gitu. Iya. Nah kan kayak seperti Lion, pengen selamat, murah pengen selamat gitu kan. Itu kan punya Nemunya Lion kan selalu menjawab dong. Sesuatu yang murah itu perlu harus kita pertanyakan apakah benar suatu hal yang murah itu menjanjikan suatu kualitas yang bagus. Belum tentu juga kan. Nasi campur di mana-mana sama, tapi Iya. di dalamnya itu kan beda. Makanya jadi kalau yang saya tahu dari paparkan itu mungkin dari ibu yang pengalaman, oh kalau first trimester itu kita harus dilihat itu pada kepalanya itu 5 potongan itu harus ada. Nah, pertanyakanlah itu ke dokternya, 5 potongan itu sudah ada enggak gitu. Kadang gini ya, dok. Kalau yang dari Rani lihat di grup-grup itu,
mungkin yang sebagian besar orang tahu dan memang eh, faktanya ya dok, Mhm. hasil studinya, bukan hasil studi sih, hasil ininya bahwa asam folat itu kan berpengaruh cukup besar ya untuk janin gitu. Mhm. Nah, waktu itu pernah share juga untuk kepentingan asam folat itu seperti apa gitu. Lalu di grup itu banyak yang jadi pesimis gitu akan asam folat itu gitu kan. Eh, Banyak yang berkomentar juga kayak, oh saya sudah minum asam folat kok gitu kan. Tapi tetap aja terlahirnya dengan keadaan spina bifida atau di nakes gitu kan, di rumah sakit gitu kan. Malah diomel-omelin sama nakesnya gitu kan. Jadi apa sih yang apa ya, yang harus dilakukan dan untuk mensupport gitu bahwa tidak selalu loh bahwa kalau sudah lahir anak SB, anak selanjutnya akan SB lagi, untuk memberikan pandangan pada ibu-ibu di komunitas juga bahwa asam folat dan mungkin juga vitamin-vitamin lain yang mendukung itu tuh juga akan berpengaruh gitu loh. Jadi rasa denial, rasa putus asa pada ibu-ibu tuh gak memupuk di dalam dirinya mereka gitu loh dok. Karena kan kalau misalkan dari kami pengurus-pengurus atau sesama ibu-ibu lain itu kan kita orang awam ya dok, bukan ahlinya gitu loh. Jadi kita mau kasih tahu juga takutnya kita jadi salah gitu. Ya, jadi yang perlu ditekankan bahwa memang asam folat itu penting untuk mencegah suatu kecacatan pada tabung saraf. Itu penting sekali, itu perlu ditanamkan. Apakah nanti sesudah minum itu asam folat itu nanti anaknya bebas spina bifida? Belum tentu kan? Kan banyak faktor. Apakah dia minum obat yang bersifat teratogenik, terus misalnya rumahnya sering bakar-bakar sampah, itu kan suatu paparan yang teratogenik buat si bayi juga. Hmm. Jadi terus yang ketiga itu harus USG sedini mungkin, melakukan USG minimal pada waktu 7 minggu itu sudah kita bisa lihat 7 minggu. Dan ada suatu kelainan sudah kita udah melihat tak. Misalnya kita sudah 7 minggu kita tidak lihat tulang belakang kan kita sudah harus tanda tanya. Oh tidak seperti embriologi yang seutuhnya ini gitu. Kan lebih awal kita lebih tahu. Terus kita lihat 2 minggu lagi. Oh ternyata memang tidak terbentuk otak. Kalau misalnya otak belakang sudah tidak terbentuk, pasti otak tengah, otak depan kan pasti tidak terbentuk juga. Kan itu suatu rentetan tuh dia. Jadi ada suatu gangguan pada embriologinya. Jadi kan lebih tahu lebih awal kan lebih bagus. Oh ternyata ada kelainan suatu yang letal pada waktu sarafnya apa brainnya ya udah dieksekusi kan letal dia dilahirkan nanti. Jadi kalau sebelum menggugurkan kan di negara kita kan suatu tindakan yang ilegal ya. Jadi harus ada dokter lain yang menyatakan bahwa itu menyatukan persepsi yang sama, kemudian disetujui oleh komite medik aborsi di rumah sakit, baru bisa dilakukan aborsi. Aborsi dok. Yang ya, yang Yang sering legal. kan masalah yang legal itu ya. Yang sering kan Iya. masalahnya si ibu itu sering tidak kontrol teratur. Dia sudah kontrol ke dokternya pada waktu sudah rutin dia seminggu cuma sebulan selama kehamilan 3 kali, apakah itu rutin? Belum tentu. Dia di mana waktu itunya? Pada waktu bisa aja waktu sudah trimester ketiga 28, 30, 32. Itu yang sering kecolongan. Akhirnya dokternya suka susah. Nah itu menyalahkan, oh saya sudah ke dokter juga tidak kelihatan ya. Tentu aja tidak kelihatan sudah besar. Nah, Jadi kan gini ya, kebanyakan nggak tahu ya ini apakah di grup ataukah kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Itu ada dulu bilang kan jangan kok USG sering-sering nanti anaknya yang di dalam perut kena radiasi otis. loh gitu kan. Nah,
bahwa USG sampai saat ini itu aman. Jadi aman sekali. Kecuali kalau dia menggunakan seperti ini, seperti Doppler, ini harus cepat. Jadi seseorang yang melakukan Doppler ini dan dia harus tahu apa yang mau dia lakukan, nggak boleh terlalu lama. Karena dia ini adalah sesuatu yang thermal index. Jadi dia panas. Tapi nggak usah takut. Sekarang kan di Iya. USG yang bagus dia ada angka di sini. Mm-mm. Thermal indeksnya berapa, terus mekanik indeksnya berapa. Kalau itu masih di bawah 1 semua normal, nggak masalah. Safety buat si bayi. Oh gitu ya dok. Jadi dilihat dari angkanya tersebut ya dok. Ya, kalau USG bagus pasti mesti ada angka ini dia, thermal index atau apa. Lalu tadi kan dokter bilang kalau USG itu harus rutin dari kita mengetahui kita hamil atau tanda-tanda kayaknya kita hamil deh nih, si ibu hamil gitu kan sampai melahirkan itu tuh Mhm. berapa banyak sih dok atau berapa kali sih serutin-rutinnya Minim ya itu? kalau Ya, misalnya minim karena kesulitan keuangan, minim itu pada ya, waktu hamil muda sekali. Terus waktu 3 bulan sekali, waktu 5 bulan sekali, terus sekali pada waktu mendekati lahir. Udah 4 kali udah cukup. 4 kali Asal ya yang dok. mereka yang ini betul ya, yang 3 bulan sama 5 bulan ini yang betul yang mempunyai license ya untuk USG-nya ya. Kan ada yang nggak punya license, ada yang punya license kan. Itu dilihat ada license tidak ada license-nya dari mana? Apakah di ruangannya Ya ada harus nanya pajangan ke dokternya. license? Dokternya sudah punya license enggak gitu. Tanya sama dokternya gitu. Sudah punya license Oh, enggak gitu. oke. Ini ada pertanyaan juga sih, Dok. Dari pemaparan tadi, Dok, selain kekurangan asam folat, apakah makanan yang dikonsumsi saat hamil bisa menyebabkan SB, misalkan makan sushi atau makanan lain? Lalu ada pertanyaan juga, apakah telat mengetahui jika sedang hamil juga bisa menyebabkan SB pada janin kita, Dok? Sedangkan orang lain terkadang juga telat mengetahui jika dia hamil hingga beberapa bulan namun tidak ada SB. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang terjadinya SB? Ya enggak lah. Kan kita lihat orang sama satu lain kan beda-beda. Tubuhnya enggak akan sama. Tuhan menciptakan semua orang kan tidak ada yang sama. DNA itu seluruh dunia enggak ada yang sama. Semua pasti ada suatu perbedaan. Entah itu di satelitnya, entah itu di kromosom berapa, pasti ada suatu kombinasi. Enggak akan sama. Terus untuk makanan ya makanan sayur lah. Untuk mencegah suatu sayur sama buah itu kan yang banyak kandungan ini folic acidnya. Dok, izin Tapi nyambung ya dok ya. Mhm. Pertama tadi untuk terkait makanan dok, karena kan biasanya tuh ada saya nggak tahu ya ini rumor atau apa. Jadi kayak katanya makanan mentah atau makanan yang dibakar-bakar karsinogenik itu tuh nantinya akan menyebabkan bayinya apa perkembangannya tidak sempurna. Nah itu apakah kalau dari segi medis itu apakah itu proven dok? Ada apa ada buktinya atau ada penelitiannya seperti itu bahwa makanan-makanan tersebut yang mentah ataupun yang dibakar yang semacam itu bisa menyebabkan birth defect seperti itu mungkin ya dok ya. Ya. Mungkin minta penjelasan. Kemudian yang terkait pertanyaan kedua yang tadi itu apa telat telat mengetahui kalau hamil itu kan memang nggak semuanya ya dok ya. Cuman ini mungkin perlu dimasifkan ya dok. Jadi ketika USG itu jangan cuman tanya cowok atau cewek gitu. Mungkin bisa bisa lebih detail lagi mungkin ya untuk bapak ibu yang nantinya apa mau punya anak gitu ketika USG. Kalau dulu saya dok cerewet banget ketika USG itu saya tanya ini anak saya coba dilihat ada birth defect-nya enggak atau apa sarafnya gimana karena kan memang jujur saya khawatir banget ketika saya hamil saya takut juga anak saya juga akan spina bifida seperti saya gitu dan itu kan pasti tidak akan tidak mau ya pasti semuanya yang ada di sini seperti itu.
Mungkin itu dok, yang tadi itu untuk makanan dok, apakah betul Ya, seperti itu dok? makanan yang dimaksud mentah itu sayur atau daging? Daging, Sashimi dok. daging, sashimi Daging gitu. ya, Mm-mm. kita daging mentah itu atau yang dibakar memang tidak diperbolehkan. Kenapa? Kadang-kadang kan kalau dibakar itu memang terutama yang dibakar itu kan tidak matang ya, kurang matang. Terus nanti ada toxoplasmosisnya. Terus, nah toxoplasmosis itu biasanya dia akan menyerang pada brain. Nah, pada brain biasanya dia. Kemudian kalau yang dibakar memang betul dia bukan karena memang selain mentah. Terus yang kedua ya memang karsinogenik kan yang terutama yang hitam-hitam itu. Biasanya saya tidak anjurkan untuk melakukan makan yang mentah atau yang dibakar selama hamil. Tapi kalau misalnya sayur itu boleh, asal dicuci bersih. Kemudian kadang kan yang sering salah itu dia makan sayur terus makan salad sama mayones. Nah, mayones kan dari telur mentah. Iya. Terus sering makan pizza, pizzanya yang tidak dipasteurisasi, ya ketularan penyakit. Jadi makanya kalau misalnya makan sesuatu yang berbau keju, misalnya harus ditanyakan dulu ke chefnya, ini saya hamil gitu, sudah terpasteurisasi atau tidak gitu. Sering tuh kan orang Indonesia kan lupa itu. Biasanya kalau yang keju apa itu sih yang itu kan biasanya streptococcus yang sering menyebabkan bayinya meninggal. Mungkin itu Saya pikir keju tuh matang dok. tidak. Dia ada pasteurisasi, ada yang tidak. Soalnya kalau sudah kena staphylococcus itu yang paling bahaya, tiba-tiba bayinya meninggal. Jadi makanya kalau orang yang ngerti, saya hamil, saya mau keju yang pasteurisasi. Ini ada pertanyaan lagi dok. Eh, saya membaca di penelitian jika penutupan defek itu selama 1 bulan pertama hamil terjadinya, apakah benar dok? Berarti kalau kita telat mengetahui jika kita hamil bisa menjadi faktor SB juga, kayak ini pertanyaannya hampir mirip ya dok sama yang di atas tadi. Ya, kan kalau misalnya dia artinya apa? Dia sudah nggak tahu hamil. Kan berarti artinya si Pak Ibu kan tidak mempersiapkan diri dengan bagus. Pasti kan dia tidak mengkonsumsi folic acid dulu sebelum hamil. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan makannya dietnya sembarangan dia. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh pada kita sebenarnya telat atau enggak ya, tapi pola hidup kita di Ya, dia sebelum mempersiapkan diri. kehamilan. Kan kadang-kadang banyak orang Indonesia kan mau hamil aja, dia tidak mau planning itu apa sih mau planning hamil itu. Karena planning hamil itu ya kalau orang Indonesia itu ketika misalkan oh setahun belum isi ya, 2 tahun belum isi. Jadi itu orang-orang baru planningnya akan ketika belum hamil-hamil gitu, tapi tidak terplanning sebelum mau menikah atau setelah menikah kayak gitu kan sebenarnya orang Indonesia jarang ya mau planning seperti itu gitu. Baru mau planningnya ketika ya Sudah hamil. kok belum hamil-hamil. Ya. Malah ketika belum hamil-hamil gitu kan baru dipertanyakan. Tapi kalau hamil seperti itu kan ya kebahagiaan tapi kan tidak terplanning gitu. Hmm. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan, maaf jika sudah dibahas dok, tadi telat masuk dok. Jadi kalau kita memiliki anak SB, anak selanjutnya bisa saja SB kah? Belum tentu, Bu. Tadi kan sudah dijawab belum tentu. Oke, sebentar ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya sama dokternya.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar dok, ini saya lagi tanyakan. Dokter pernah menemukan kasus yang punya anak SB berulang? Saat ini tidak pernah. Sejauh ini tidak ada ya dok. Tidak ada. Lalu ada pertanyaan, ketika spina bifida ditutup, itu bisa jadi hidrosefalis juga kah dok? Bisa. Makanya itu dia biasanya di recovery lab kan. Makanya suatu tindakan itu kan pasti ada suatu dampak, tidak mungkin mulus. Namanya kalau sudah urusan sama brain, pasti kan itu kan sensitif sekali. Karena apa? Karena brain itu tidak diregenerasi. Lain seperti kuku ya, kalau kuku kan patah bisa regenerasi, tapi kalau brain enggak. Jadi kalau sudah terbentuk seperti itu ya dok. Ya sudah, walahu alam. Ini ada lanjutannya, sedangkan sebelumnya ternyata tidak ada hidrosefalusnya dok. Ini Bisa. baru ketahuan atau memang gimana dok? Kan saya sudah bilang salah satu komplikasi dari suatu spina bifida itu kan hidrosefalus, kemudian kejang, meningitis. Kan itu open ya biasanya. Kalau open kan mudah terinfeksi. Iya betul. Iya. Mungkin ada bapak ibu yang langsung sama dokternya bisa raise hand. Nanti saya bukakan mic-nya. Adakah yang mau bertanya? Bapak Ibu langsung dengan dokternya. Ya, Oke, sepertinya sudah tidak ada dok. Atau ini ada nih suara. enggak, sepertinya udah nggak ada ya. Coba Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Ini mbak-mbak yang SB dewasa mungkin. Dari tadi kan saya terus nih yang tanya ya. Mungkin yang nanti ada keinginan untuk menikah, kemudian untuk hamil, ada kekhawatiran apa, mungkin bisa disampaikan ke dokternya. Mumpung kita punya dokter yang dokter jarang Kompeten. iya, setahu saya jarang sih dokter obgyn yang concern terhadap apa ya namanya birth defect atau congenital atau spina bifida seperti itu tuh. Saya beberapa kali ganti-ganti obgyn kan dok, pasti mereka ketika saya tanya soal kira-kira ada kemungkinan spina bifida nggak, itu mereka kayak yang lo kok nanya kayak gitu, maksudnya itu kayak bukan sesuatu yang umum gitu untuk dokter obgyn yang concern tentang kondisi apa kecacatan bayi, kemungkinan ada kecacatan bayi yang di dalam kandungan itu jarang gitu untuk yang concern terhadap hal ini seperti dokter gitu. Makanya mungkin ya pertanyaan-pertanyaan standar ketika lagi USG itu ya cuman bayinya sehat enggak, anaknya cewek apa cowok, cuman gitu doang kan dok. Maksudnya jarang banget yang sampai deep gitu untuk tanya ke objeknya, dan objeknya juga pun rata-rata tidak menjelaskan gitu, maksudnya oh ini normal ya, ini paling yang dijawab cuma oh tangannya lengkap, oh ininya oke, oh ini cewek ini cowok gitu, jadi enggak yang sampai ini dalam gitu. Kira-kira kalau
ada saran nggak dok ketika mungkin yang SB dewasa atau yang ibu-ibu yang ini kira-kira pertanyaannya harus apa nih untuk objinnya masing-masing kalau yang nantinya Makanya mau kalau ke lagi. obstetrinya harus tanya, dok, saya ingin melakukan untuk first trimester prenatal scanning ultrasound. Jadi jelas, jangan periksa aja. Okay, Dok, first jadi trimester. prenatal screening ultrasound. Jadi Oke. prenatal. Jadi dia sebelum lahir, bayangan prenatal. Jadi prenatal screening. Prenatal Jadi screening. tidak semua SPOG itu bisa punya license untuk melakukan itu. Jadi ada kalau misalnya SPOG-nya yang bagus, oke, saya enggak kompeten ini melakukan ini, saya referral ke tempat lain gitu. Belum tentu juga yang punya license 100% betul ya. Juga pernah kejadian, soalnya ada suatu yang senior juga mungkin terlalu sibuk atau kelelahan, ada suatu kelainan satu jantung yang tetralogi TGA itu transverser yang salah masuk ke pembuluh darahnya, yang harusnya ke kiri dia ke kanan, kanan ke kiri, itu juga kelewatan. Yang ketemu justru SPOG umum, dan dia memang mengerti dan menyukai tentang pemeriksaan itu, dan dia memang punya license gitu. Jadi dia lebih tahu gitu. Jadi makanya kadang-kadang tergantung juga, kalau dokternya rame belum tentu dia juga bagus, bisa aja kecapean atau apa gitu. Bukan karena dokternya tidak kompeten. Oke. Jadi kalau misalnya sekali dia periksa terus kan sering kelewatan nih, mesti harus periksa lagi. Mungkin dia akan kunjungan berikutnya dia akan bisa melihat. Tadi dibilang terlihat di trimester kedua ya dok ya, berarti 4 bulan gitu ya, sudah bisa jelas terlihat ya dok ya. Kalau misalnya pada first trimester tidak kelihatan, biasanya kadang terlihat, kadang nggak bisa, kan tergantung alat, terus tergantung rudiment behind the gun. Pada trimester kedua juga nanti bisa dicek lagi. Jadi trimester kedua yang saya kan trimester 18-22 itu melihat apa yang kita sudah lihat di trimester awal. Jadi di compare betul yang saya lihat pada waktu 3 bulan itu gitu. Berarti harus dibawa lagi tuh ya, hasil USG-nya kan bisa di print out ya. Saya nggak pernah print out karena Nggak pernah print out. saya Ada. pemeriksaan semua saya yang harus lakukan, saya yang sudah lihat itu saya langsung rekam, kemudian saya email ke pasien, dan itu bisa dibawa kemana-mana ke dokter lain untuk di-compare. Karena itu juga kepentingan buat saya, kalau misalnya saya salah kan ada suatu input buat saya. Karena kan pasien saya banyak kan orang asing, jadi mereka kadang kan melahirkan di negaranya. Oh ya dok, ini dok, kalau tadi kan makanan ya, saya balik lagi ke makanan. Kalau obat-obatan itu, karena saya dapat info dari mama saya ya dulu, kenapa saya bisa SB itu katanya dulu beliau mengkonsumsi analgesik seperti itu dok. Kemudian apakah itu memang mempengaruhi ya dok untuk hambatan dalam pengembangan janin seperti itu, untuk kayak analgesik kayak Antalgin, itu obat-obat seperti itu, apakah ada potensi untuk itu dan harus dihindari selama mungkin semester awal gitu dok? Maksudnya untuk para ibu-ibu yang sedang hamil tuh ada baiknya menghindari obat tersebut atau bagaimana dok? Makanya kalau hamil, jadi sesuatu obat yang mau dimakan pada first trimester pertama itu harus konsul ke dokternya, apakah itu bersifat teratogenik atau tidak. Jadi tidak semua obat safety buat kehamilan gitu. Kan dokternya bisa ditelepon, bisa dok, ini misalnya saya pilek, apa yang harus saya obat makan, harus minum. Kan seringkali kita pasien Indonesia kan lebih pintar dari dokternya. Belilah dia di warung. Iya benar. Obat warung biasanya dok. Ya. Karena kan orang Indonesia lebih percaya kata teman saya, kata dokter teman saya. Kalau alkohol itu gimana dok? Apakah juga Alkohol bisa berpotensi? berpengaruh teratogenik, Bu. Karena kan kalau saya Alkohol, lihat, rokok. ya betul kan, maksudnya kalau Indonesia kan kayak kalau comparing ya dok ya antara di luar negeri, di Eropa, US gitu kan, memang angka spina bifidanya itu cukup tinggi ya, lebih jauh banget lebih tinggi daripada Indonesia. Itu kan
mungkin gaya hidup mereka kan suka minum alkohol atau bagaimana gitu. Kalau di Indonesia kan rata-rata jarang ya untuk yang mengkonsumsi alkohol. Berarti itu benar ya dok, ada pengaruhnya ya. Ya, Hmm, Oke. Oke, Bapak Ibu, Mbak-mbak. Oh, ada lagi nih Rani pertanyaan nih kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau kalortusin itu juga nggak boleh diminum kah, dok? apa Bu? Kalortusin Kalau tusin obat apa? Apa itu itu obat? nggak tahu. Ini obat apa ya? Atau minuman Obat apa? batuk pilek katanya. Batuk pilek. Saya enggak tahu komposisinya apa itu. Nama dagang Oh, isinya apa? Saya enggak hafal. Kalau nama dagang saya enggak bisa hafal. Isinya apa dulu? Komposisinya apa? Apakah itu ada kandungan pseudoephedrine atau ephedrine? Kalau batuk pilek ada kandungan pseudoephedrine, ephedrine enggak boleh selama hamil. jadi obat-obat warung atau misalkan obat-obat apa sih yang secara kandungannya tuh harus diperhatikan untuk ibu-ibu hamil yang harus dihindari gitu, dok? Mestinya Yang kandungan secara ya. garis besarnya sering banyak di obat-obat gitu, mau obat warung atau obat yang diresepkan dokter gitu. Misalkan si ibunya sakit atau gimana yang memang harus minum obat gitu, dok. Dan setiap obat itu pasti ada suatu kotaknya itu kan ada kontraindikasi, indikasi. Itu kan bisa dibaca dengan jelas di sana. Harusnya enggak Iya. susah. Kecuali kita yang buta huruf ya. Jadi Tapi semua bisa dibaca ini untuk kandungannya, orang untuk kontraindikasi untuk hamil pasti ada tertulis dia. oh, Diskusikan dulu, tanyakan dulu ke dokter. Coba dilihat kotaknya di aturannya itu pasti ada tertulis itu sudah wajib di mana-mana itu. jadi memang harus dibaca bagian itunya ya, bukan hanya nanya, oh ini kandungannya ini boleh nggak ya dok, ini nggak ya dok. Jadi Dilihat di sana memang aja, dilihat di bacaan itu kan ada kandungannya itu di mana. Nah, itu jadi konsulkan ke dokternya. Pasti ada itu, nggak mungkin enggak. oke. Mungkin sejauh ini sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke. Mungkin bisa gimana Mbak Ayu meneruskan? Oke. Bapak Ibu yakin ya ini sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup mungkin ya dok ya. Terima kasih banyak Pasti. Dokter Teguh sudah berkenan hadir untuk mengisi webinar kita. Dokter Teguh tadi di ini ya di Bali ya. Tadi ada yang nanya juga lokasinya Dokter Teguh Ya, di saya mana? di Bali. Di Bali. Oke, kira-kira kalau untuk dokter yang dengan lisensi ini, apakah itu terpampang ya dok, yang mungkin di apa website atau apa dengan lisensi yang bisa melihat Biasanya yang pengalaman itu? sudah yang ada konsultan fitomaternal gitu. Biasanya mereka harus sudah punya lisensi mestinya ya. Hmm, Kan ada Oke. saya sudah periksa ke fitomaternal tapi enggak kelihatan ya. Mungkin Nah, yang berarti dokternya belum punya capek lisensi. ya, mungkin lebih capek atau apa kan saya enggak tahu. Kan makanya tergantung who the man behind the gun. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin ditutup aja.